ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar. Saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Ijazah aslinya SMA dan kuliah ya, itu keduanya sudah disita oleh kepolisian. Ijazah saya masih diragukan. Hati-hati, nanti keputusan di pengadilan. 12 orang ini dinaikkan statusnya dengan fotokopi ijazah. Sekali lagi, hanya fotokopi. Apapun orang yang berada di belakang kasus ini yang ingin mengkriminalisasi 12 orang ini akan saya hadapi sampai titik darah penghabisan. Allahu Akbar. Kasus tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi hingga saat ini terus bergulir. Terbaru beredar 12 nama terlapor yang masuk dalam daftar surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP. Di antaranya Egy Sujana, Rizal Fadilah, Kurnia Triroyani, Rustam Effendi, dan Damai Harilubis. Ada juga nama Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauzia Tiasima atau Dr. Tifa, serta mantan Ketua KPK Abraham Samad. Kemudian ada nama YouTuber Mikael Benyamin Sinaga, Nurdian Noviansyah Susilo, serta Ali Ridho atau Aldo Hussein. Ditemui di kediamannya pada Jumat 25 Juli, Jokowi membantah melaporkan 12 orang terkait tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah soal dugaan ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Yang saya laporkan adalah peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Berarti munculnya Pak Abraham Samad itu juga bukan dari Pak Jokowi? Bukan, itu karena proses penyelidikan yang ada di Polri. Sementara itu dalam acara deklarasi perjuangan di Gedung Juang Jakarta Pusat pada Rabu 23 Juli, mantan Ketua KPK Abraham Samad mengatakan dirinya tidak takut namanya menjadi salah satu dari 12 terlapor dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Ia bahkan menambahkan akan melawan siapapun yang bermain di balik kasus ini. Apapun orang yang berada di belakang kasus ini yang ingin mengkriminalisasi 12 orang ini akan saya hadapi sampai titik darah penghabisan. Rabu 23 Juli, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjalani pemeriksaan atas aduan tudingan ijazah palsu oleh penyidik Polda Metro Jaya di Mapolresta Solo. Jokowi diperiksa selama 3 jam dan ijazah SMA serta ijazah sarjana UGM disita. Ijazah aslinya SMA dan kuliah ya, itu keduanya sudah disita oleh kepolisian. Jadi nanti, karena masih banyak orang kan yang bilang tunjukkan dong, tunjukkan. Masih khususnya pihak sana mengatakan tunjukkan. Ya, dengan ini sudah resmi disita dan ini sejalan dan konsisten dengan yang selalu kami sampaikan bahwa nanti di persidangan akan ditunjukkan. Jadi tinggal tunggu aja tanggal mainnya. Jadi untuk sekarang bersabarlah. Sabtu pagi 26 Juli, Jokowi menghadiri reuni Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 80 di Fakultas Kehutanan UGM. Sejak awal sambutan, Jokowi langsung tancap gas untuk curhat perihal kasus yang menimpa dirinya terkait ijazahnya saat lulus dari UGM. Ijazah saya masih diragukan. Hati-hati, nanti keputusan di pengadilan. Begitu keputusannya asli, Bapak Ibu boleh senang-senang.
Tapi begitu tidak, yang 88 juga. Saya kadang-kadang geleng-geleng juga ini kita ini, aduh. Kadang nggak masuk logika, tapi apa? Ya kejadiannya, peristiwanya seperti yang kita lihat. Dalam kesempatan ini, Jokowi juga menyinggung upaya sejumlah orang yang terus mencari kesalahannya semasa kuliah di UGM. Sementara itu, Roy Suryo menyaksikan momen reuni tersebut dan menilainya tidak lazim, serta tetap yakin bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Kemarin itu nggak lazim reuni diselenggarakan di awal perkuliahan. Kan baru mulai kuliah, baru mulai penerimaan. Gitu loh, tahun ajaran sekolah juga baru mulai. Jadi sangat tidak lazim ada reuni dan kemudian itu kan konon ini katanya Pak Janes. Katanya itu kalau kata Termul sih, itu akan menutup atau bisa itu jawaban terhadap ijazah. Sebelumnya Jokowi meyakini bahwa di balik beragam tuduhan mulai dari ijazah, skripsi palsu, serta pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka, terdapat agenda besar politik yang di-backup oleh orang besar. Feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup, ya. Terkait hal ini, kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Khozinuddin justru menantang Jokowi untuk sebut nama siapa yang dimaksud orang besar di belakang kasus ini. Terima kasih kepada ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Dengan ijazah asli telah disita, persidangan ke depan akan jadi panggung utama pembuktian. Akankah para terlapor tetap jadi saksi atau segera berubah status jadi tersangka? Publik pun menanti siapa sebenarnya aktor utama di balik kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia. Disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia. Inilah Head to Head with Elvira. Selamat malam, penyidik Polda Metro Jaya resmi menyita ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Langkah ini menjadi bagian dari penyelidikan dugaan ijazah palsu sekaligus bukti bahwa laporan publik tak dianggap angin lalu. Namun kini persoalan ijazah berbuntut ancaman pidana. Ada 12 nama aktivis, pakar hingga kuasa hukum terancam jadi tersangka. Betulkah ada upaya pembungkaman lewat jalur pidana? Kita akan bahas malam hari ini. Kita akan undang narasumber yang sudah bersama kami di studio CNN Indonesia. Yang pertama Kurnia Tri Royani, kuasa hukum TPUA dan juga terlapor. Selamat malam, Bu Kurnia, silakan. Wah, thank you so much. Dia kalau kuasa hukum banyak berkasnya, disilakan. Terima kasih. Kemudian juga sudah hadir Ahmad Khozinuddin, kuasa hukum Roy Suryo. Bang Ahmad. Assalamualaikum. Selamat datang kembali. Dia tuh Head. Apa kabar Bang? Sehat walafiat, alhamdulillah. Silakan. Kemudian juga kuasa hukum Jokowi Rifai Kusuma Negara. Bang Rifai, selamat malam. Silakan. Selamat. Ini balik dari Solo kapan berarti Bang? Silakan. Minggu lalu. Minggu lalu. Setelah mendampingi pemeriksaan Pak Jokowi. Betul. Oke. Dan juga Norman Hadinegoro, Ketua Umum Pernusa, mewakili relawan Jokowi. Pak Norman, selamat malam. Terima kasih Pak. Silakan. Dan juga sudah hadir bersama kami Abdullah Al-Katiri, kuasa hukum Dr. Tifa. Selamat malam. Dan juga sudah hadir Raifumanan, Wakil Ketua Pradi Bersatu. Selamat malam Bang. Dan applause untuk adik-adik mahasiswa dari BEM Universitas Budi Luhur Jakarta. Terima kasih adik-adik sudah bersama kami malam hari ini. Kita akan mulai diskusi yang kemudian ini tampaknya belum ada titik terangnya. Saya ke Anda terlebih dahulu. Beberapa waktu lalu Anda mengatakan bahwa kasus ijazah Jokowi ini menjadi pertarungan antara orang-orang kuat dan orang-orang lemah. Maksudnya seperti apa ini Bu Kurnia? Ya, saya kira ini kata-kata yang sangat gampang untuk dicerna ya.
Tapi sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua pemirsa Head to Head ya. Kata-kata pertarungan antara orang lemah dan orang kuat itu kan sesuatu yang memperbandingkan antara satu sisi yang berbeda begitu. Siapapun tahu Pak Jokowi adalah mantan presiden 2 periode, beliau adalah orang yang kuat, bahkan disinyalir sebagai presiden paling kuat di antara seluruh presiden yang ada ya. Nah, jadi dengan segala privilege yang beliau miliki ya, mungkin boleh dikatakan relasi-relasi yang masih sangat kuat yang ada di negeri ini, bahkan tentu bukan hal yang aneh kalau kita mengatakan masih bisa cawe-cawe begitu kan. Nah, ini memang beliau kuat. Dan lawannya siapa? Lawannya adalah orang lemah. Mengapa lemah? Karena sangat mudah sekali untuk terintimidasi, mudah sekali untuk dikriminalisasi. Saya kira begitu. Anda, karena termasuk SPDP saya. sudah terbit, Iya, Anda sudah termasuk menerima? saya dalam hal ini begitu. Oke, baik. Bang Dorman ada komentar mengenai itu? Karena ini pertarungan antara orang kuat dan orang lemah. Iya, Bunda kita nih memang menarik ya. Jadi kalau sudah kepepet, kita nih orang lemah, rakyat kecil, tapi maki-maki jalan terus, menghina jalan terus, itu yang jadi masalah. Silakan aja Mbak. Jadi jangan kita diputar-putar. Kita Pak Joko itu nggak aneh-aneh kok orangnya. Dia datang minta keadilan, mantan presiden itu. Kenapa kok kita berlakukan seperti itu? Ya. Ingat, presiden kita ini, presiden dan mantan presiden itu dilindungi oleh peraturan pemerintah. Setuju. Ya. Pernah mendengarkan bukan? Peraturan pemerintah Bapak nomor pernah mendengarkan nggak? Saat menjadi presiden, menyusahkan rakyatnya, setelah menjadi rakyat, menyusahkan presidennya dan rakyatnya. Tidak ada. Artinya, Anda mau bikin seperti apa? Tidak kebal hukum itu. Negara yang menjamin, yang melindungi presiden. Tidak ada yang kebal hukum, Pak. Saya koreksi Anda. Tidak ada yang kebal hukum. Nanti Anda koordinasi dengan kuasa hukum Anda ya. Tidak ada yang kebal hukum. PP nomor 59. Tidak ada yang kebal hukum. Mungkin tahun bukan 2013. kebal hukum. Mungkin bukan kebal hukum ya. Iya, artinya Ya. dilindungi oleh negara. Baik. Dilindungi oleh pemerintah. Sepanjang yang diperbuatnya itu adalah benar. Selama ini kan nggak pernah ada masalah. Nah, jadi janganlah ya, kita sudah maki-maki, menghina, begitu kepepet jadi tersangka. Wah, kita ini rakyat kecil. Tidak ada yang menghina, begitulah. tidak ada yang mencemarkan nama, tidak ada ya. Jadi ada mau itu. kayak apapun juga tetap dilindungi oleh negara. Bang Dorman mengatakan tadi tersangka, berarti sudah fix dapat informasi terkait hal itu? Iya, kalau sudah ditulis kemarin itu nama si A, nama si B, yang 12 orang itu, ya itu kita tunggu. Nah, itu pertanda Anda tidak mengerti hukum ya. Saya mau menjelaskan sesuatu. Baik, silakan. Suatu ketika dalam pembicaraan antara Rosi dengan Kapolri, Bapak Listio Sigit Prabowo menyatakan, saya sangat menginginkan ada suatu protes atau mungkin juga katakanlah semacam kritik yang sangat pedas. Karena saya ingin tahu saya memberi ruang kepada masyarakat untuk mengetahui apa sih yang diinginkan oleh masyarakat. Mendengar itu, kami TPUA seperti mendapatkan sebuah ruang. Oh, nampaknya Kapolri kita ini akan berubah untuk memperbaiki kepolisian yang sudah terlanjur mungkin di mata masyarakat dalam tanda kutip kurang baik begitu ya. Itu kami challenge ya, karena kami ini sudah 3,5 tahun mencari keadilan untuk seorang Bambang Tri dan Gus Nur ya dalam ijazah palsu. Itu dimulai dengan perkara nomor 592 di Jakarta Pusat. Belum sempat itu disidangkan, mereka ditangkap. Sehingga berubahlah perkara itu dari perkara perdata menjadi perkara pidana yang disidangkan di Surakarta. Perkara 318 dan 319. Apa yang terjadi di situ? Di situ ternyata tidak terbukti ada suatu perbuatan perkataan bohong yang menimbulkan kerusuhan, itu tidak ada ya. Tapi tetap saja dipaksakan untuk divonis, padahal 30 saksi tidak ada satupun yang melihat ijazah asli Bapak Joko Widodo ya. Dalam persidangan salah satunya rekan kami Ahmad Rosinuddin ini juga menjadi pengacaranya di situ, bertanya kepada jaksa, ini mana aslinya ya? Oh, nggak ada Bang, kami hanya terima dari Pak Polisi hanya ini saja. Jadi itu dilegalisir, tetapi tidak pernah diperlihatkan aslinya. Finally mereka menghukum seseorang, 2 orang anak bangsa ini tadi dengan tidak lengkap segala macam pembuktiannya. Bahkan itu kan berbeda dengan ini ya, sekarang. tapi perkara ini pun bisa naik P21 tanpa ada ijazah aslinya. Artinya ya? ada kekhawatiran bahwa ini kemudian menjadi upaya kriminalisasi juga. Ada 12 nama setidaknya yang beredar saat ini. Saya kira itu it's very clearly ya. Nah, cuma begini Mbak, saya agak aneh kalau
pada akhir-akhir ini tiba-tiba Bapak Joko Widodo mengatakan saya tidak melaporkan orang-orang tersebut, tapi saya melaporkan perkaranya. Ya, sebenarnya ada banyak hal yang ingin saya sampaikan, tetapi kadang-kadang Bapak tadi bilang beliau dilindungi oleh negara. Mungkin saya mengambil kata singkatnya itu kita harus menghormati kepala negara, kan begitu ya, atau mantan kepala negara. Saya setuju. Dan kalau kami itu bukan setuju, itu memang peraturan pemerintah. Iya, saya bilang saya setuju. Ya. Jadi kita terlalu lancang. Ya, jangan bilang lancang, Pak. Tidak lancang. Ya, Anda kan relawan ya. Jadi bahasa Anda pasti berbeda dengan saya begitu ya. Dan oleh karena itu harus seimbang. Yang ngomong lebih baik pengacara dengan pengacara saja kalau kayak gitu. Baik, karena tadi ada mengatakan Pak Jokowi tidak melaporkan, kita konfirmasi langsung. Bang Rifai, apakah betul memang tidak ada nama-nama yang dilaporkan saat itu atau seperti apa sebenarnya pada saat awal? Oke. Kebetulan saya sendiri yang mendampingi pada saat beliau menyampaikan laporan di Polda Metro. Dan memang waktu itu yang kita sampaikan hanya perbuatan pidana. Kita tidak mau menunjuk orang, kenapa? Karena kembali lagi dalam Undang-Undang ITE itu sulit kita menentukan siapa orangnya. Karena ada fake video, ya, ada juga peran yang mengucapkan, yang menyebarkan, sehingga karena begitu banyak, kami juga tidak mau masuk terlalu jauh. Kami hanya menjelaskan ada 24 objek yang kita temukan dan isinya tidak hanya penghinaan tapi juga fitnah. Ya. 24 objek itu berupa rekaman. Rekaman-rekaman, ya, baik video-video di YouTube dan segala macamnya kami serahkan. Lalu ditanya siapa terlapor menurut ini, kita silakan dalam lidik saja didalami. Karena kembali lagi kita tidak mau mendahului. Kedua, kita menghormati asas praduga tidak bersalah. Karena kami juga tidak mau orang yang tidak bersalah harus dimintai pertanggungjawabannya. Sebaliknya, orang yang bersalah justru akhirnya dilepaskan. Karena itu kan bukan tujuan hukum lah intinya. Itu yang kami laporkan. Nah, lalu seiring berjalan pun juga kami tidak mengetahui prosesnya. Dan terakhir ada 12 nama. Di BAP kemarin ada tuh 12 nama muncul. Waktu itu juga Pak Jokowi dalam pemeriksaan di Solo dia bertanya, kok Pak sebanyak ini? Dia bilang, Pak ini belum ditentukan tersangka di penjelasan penyidik, tapi paling tidak orang-orang ini akan kita dalami. Bisa lebih banyak, bisa menjadi sedikit. Karena kembali lagi untuk penetapan tersangka kan perlu ada gelar. Alat buktinya harus lengkap, perlu ada gelar. Jadi kalau SPDP memang tidak bisa menjadi acuan. Kemarin agak cukup lama pemeriksaan ketika di Polres Solo ya Bang Rifai? Betul, cukup lama. Sebenarnya kalau pertanyaan tambahan hanya 10. Ya, pendalaman terkait siapa yang menguji skripsi beliau, lalu tentang Pak Kasmujo ditanyakan kembali, lalu ada terkait siapa si Dian yang PSI itu ya. Apakah kenal, dari mana dia dapatkan ijazah, kopi ijazah dan segala macam. Tapi yang buat lama itu kemarin kebetulan harus dikali kalau nggak salah 14 rangkap dengan halaman 30 sekian. Jadi total Pak Jokowi harus tanda tangan sekitar 800 halaman. Lamanya diproses tanda tangan. Lamanya di situ. Nah kebetulan kan beliau sedang dalam masa pemulihan ya. Kulitnya ini sendiri kan boleh dibilang baru mengelupas. Jadi agak kaku untuk paraf itu sempat kita perlu jeda-jeda dulu, dikasih dulu semacam vaselin seperti itu. Tapi alhamdulillah dari mulai jam 10 sekitar 3,5 jam selesai. Berarti clear begitu ya ketika laporan Pak Jokowi tidak ada nama tertentu tapi ada pengembangan di sana. Betul. Baik. Kalau ke Bang Lecumanan, Pradi Bersatu melaporkan nama-nama tertentu. Kami melaporkan tiga nama saja ya. Yang pertama itu adalah Pak Roy, kemudian yang kedua itu adalah Pak Rismon dan Ibu Tifa. Itu yang kami laporkan dalam laporan kami. Dasar pengaduannya, pelaporannya? Dasar pengaduan kami yang kami duga adalah perbuatan pasal 160, kemudian Jungto 28 ayat 2 ITE, yaitu penghasutan, kemudian melalui media elektronik. Nah, yang kami duga dihasut itu adalah masyarakat Indonesia dihasut untuk percaya bahwa produk yang digunakan Pak Jokowi adalah produk palsu. Nah, sementara pihak Bareskrim telah menghentikan laporan daripada TPUA. Yang kedua, bahwa Puslap-Por Bareskrim telah menentukan bahwa ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi adalah ijazah asli, yang identik dengan teman-temannya. Itu dasar kami. Berarti firm namanya disebutkan. Saya ke Anda dulu, baru nanti ke Bang Al-Katiri. Ada laporan menyebutkan sekarang 12 nama, termasuk ada Bang Roy Suryo di sana juga, Bang Ahmad. Pekan lalu kita melihat bagaimana kemudian ada pertemuan di Gedung Juang, ada pernyataan, ada statement di sana gitu, ada kecenderungan pernyataan, ada kriminalisasi, ujungnya ke sana. Menurut Anda? Iya, saya tegaskan memang ini satu tindakan kriminalisasi, satu peristiwa yang sebenarnya hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat dijamin konstitusi pasal 28 Undang-Undang Dasar 45, tapi
kemudian narasikan sebagai kejahatan dan kemudian dikonfirmasi sebuah laporan polisi oleh saudara Joko Widodo di 30 April 2025 yang lalu. Saya juga ingin agar yang diajari untuk bersikap ya, negarawan gitu, kesatria bukan hanya pihak terlapor, tapi juga pihak pelapor begitu. Pelapor ini kan melaporkan orang. Kuasa hukum sebelumnya sudah menyebut setidaknya 5 inisial. Ada ES, ada RS, RHS, TT hingga K begitu. Tapi begitu sekarang muncul 12 nama terlapor, saudara Joko Widodo buang badan, kuasa hukum buang badan, lalu siapa yang menentukan nama-nama? Oke, berarti hasil penyelidikan. Berarti polisi yang menentukan 12 nama termasuk Abraham Samad, mantan ketua KPK. Sekarang apa kewenangan polisi dalam delik aduan yang kewenangan menuntut subjektif ada pada pelapor, ada pengadu, yakni saudara Joko Widodo, tetap melanjutkan proses ini menjadi terlapor. Pertanyaan selanjutnya tinggal dikonfirmasi saja kepada saudara Jokowi. Wahai saudara Joko Widodo, apakah benar 12 orang ini yang menjadikan engkau rendah serendah-rendahnya, hina sehina-hinanya, dan kemudian penyidik bisa melakukan tindakan lebih lanjut? Kalau saudara Jokowi mengatakan, oh tidak, bukan ini, saya sudah nggak ada masalah, berarti nggak bisa dilanjutkan. Tetapi kalau dia menyatakan memang ada di 12 orang ini, berarti saudara Jokowi juga harus tanggung jawab. Jangan buang badan kepada polisi. Jangan rakyat diadu domba dengan polisi. Kenapa? Karena nama-nama itu muncul karena ada laporan. Laporan ini delik 310 KUHP tentang pencemaran, 311 tentang fitnah, dan kemudian ada 27 tentang juga menjaga kehormatan menggunakan ITE. Lalu muncul orang-orang yang nggak ada urusannya dengan perkara ini. Pakai 160 tentang penghasutan, pasal menyebar kebencian dan permusuhan kepada individu dan kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, etnis, dan antar golongan. Pakai 28 ayat 2. Lalu tambah lagi pasal 28 ayat 3. Apa? Mengedarkan kebohongan. Di mana-mana dikatakan ada laporan dari Peradi Bersatu, Peradi Bersatu. Begitu kami dapat SPDP, mana sih pelapor Peradi Bersatu? Kagak ada. Berarti kan Peradi Bersatu yang mengedarkan kebohongan di tengah masyarakat, yang menyatakan melaporkan klien kami, tetapi tidak ada dalam berkas perkara. Itu satu soal. Yang kedua saya ingin tegaskan. Kan ini persoalannya kan murni hukum. Harusnya fokus kepada hukum. Kita lokalisirlah persoalan bangsa ini pada proses hukum. Jangan membangun narasi ada orang besar, ada yang mendowngrade, ada yang ingin menjatuhkan reputasi politik. Lah kalau kita urut siapa sebenarnya yang menjatuhkan reputasi politik saudara Joko Widodo dalam perkara ini? Coba lihat kemarin klien kami Rahmat Himran cacat gara-gara, bukan cacat ya, kakinya dioperasi jadi nggak bisa jalan pakai kursi roda. Datang ke Polda Metro Jaya memenuhi panggilan penyidik, diperiksa berjam-jam, tetapi saudara Joko Widodo tidak datang ke Polda, alasan sakit, tidak bisa keluar kota, tapi ada 2 konfirmasi peristiwa yang mendelegitimasi dan menjatuhkan reputasi saudara Jokowi. Yang pertama, dia justru hadir ya di acara reuni yang itu di luar kota. Yang kedua, dia hadir di Kongres PSI yang merupakan aktivitas politik. Lalu siapa sebenarnya yang mengadu domba dan memecah rakyat ini gitu loh. Kalau memang dia bikin laporan, sebut nama, gentle saja. Nggak ada masalah kok kami disebutkan. Misalkan yang kami laporkan kayak tadi ini, gentle, Roy Suryo, Yatifah, kemudian siapa, Rismon. Gentle, tetapi Anda tidak punya kepentingan. Anda bukan pemilik ijazah Jokowi. Anda tidak punya legal standing, merasa tercemar, dihinakan sehina-hinanya. Jadi Anda tidak ada urusannya. Tetapi tadi, karena gerbong ini rame, ada penumpang gelap, penumpang kondang, begitu kira-kira. Biar tidak gelap, Bang Rifki. Jadi gini ya, Pak Ahmad, faktanya naik penyidikan. Jadi saran saya, saudara dampingi saja klien saudara untuk menghadapi saya, hukum. Penyidikan sekarang juga banyak yang dihentikan, muncul SP3. Ya kalau begitu saudara lakukan. Saudara lakukan aja bagaimana meng-SP3-kan laporan kami, itu saja. Karena fakta ya, Bambang Tri, Anda dampingin masuk. Fakta, Bambang Tri Anda dampingin masuk. Kalau bisa semua Anda dampingin masuk. Masuk. Anda yang membuat klien Anda masuk. Faktanya itu. Ya. Rekan sejawat tidak boleh mengomentari pekerjaan rekan sejawat lainnya. Saya faktanya itu. Ya, artinya laporan kami naik penyidikan. Silakan lakukan pra peradilan. Ya, silakan lakukan pra peradilan. Tidak ada peradi pecah belah, yang ada Perhimpunan Advokat Indonesia. Baik. Oke. Kita harus jeda dulu. Kita akan bahas banyak hal begitu ya, karena ini sanksi pidana di depan mata. Saya ke Bang Alkatiri dulu. Klien Anda, Dr. Tifa, juga sudah mendapatkan SPDP, Bang? Sudah. Silakan. Sudah. Minum. Iya. Saya ya, sebelumnya saya tanggapi ya. Begini, dia bilang semuanya akan masuk dan sebagainya. Dia lupa
Jika dalam persidangan tidak terbukti, maka pelapor yang masuk. Jangan lupa itu. Ini kan belum sidang. Kalau kita bisa membuktikan bahwa memang ijazah Jokowi itu tidak asli, bahkan yang masuk pelapor, termasuk kelompoknya beliau. Paham ya? Itu ya? Oke. Terima kasih. Saya tambahkan apa yang dikatakan Bu Ibu Kurnia tadi. Sebenarnya ini ada sejarah, bukan tiba-tiba. Banyak orang bilang, loh ini kok tiba-tiba memasalahkan ijazah Jokowi dan bukan begitu. Ada peristiwa persidangan Bambang Tri dan Gus Nur itu, ya kan? Itu kan pidana. Bahkan dikatakan siapa yang menuntut dia harus buktikan. Ya, pada saat pidana itu dikatakan dia dakwanya ya, itu adalah menyampaikan berita bohong sehingga menimbulkan kerusuhan. Ya kan? Lah, jika memang benar Bambang Tri dan Gus Nur itu bohong, jaksa seharusnya menunjukkan aslinya. Nah, ini loh buktinya. Tapi kan tidak. Fotokopi. Selama saya jadi lawyer 30 tahun lebih, apalagi pidana, menyangkut nasib orang, tidak boleh walaupun kita fotokopi, dileges, tapi di dalam persidangan aslinya harus ditunjukkan. Itu sejarahnya. Jadi Bambang Tri dan Gus Nur ini itu dihukum berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan fakta persidangan sesuai KUHP. Ya kan? Lah, oleh sebab itu karena pendampingnya saudara saya Bang Ahmad Altinudin, kemudian lagi Dusian, lah mereka mempertanyakan ijazah ini ada nggak sih? Nah, sehingga mereka bersurat ke UGM, mereka bersurat ke Jokowi, bersurat ya, datang ke Solo dengan baik-baik. Bahkan mereka bikin pemberitahuan ke polisi karena banyak orang, dan mereka datang ketok pintu dan diterima oleh rektor, oleh dekan dan sebagainya. Ya kan? Nah, kebetulan ada Bu Tifa di situ, ada Roy Suryo sebagai saksi juga. Beliau-beliau ini saksi juga, walaupun kapasitasnya sebagai ahli ya. Tapi dalam hal ini ke Jogja kemarin, beliau-beliau ini sebagai saksi, menyaksikan, bahkan ikut bertemu, ikut ngobrol. Nggak ada teriak-teriak, nggak ada yang diterima kok sama Jokowi. Duduk mereka. Dan itu berbeda dengan yang sekarang, menurut Anda? Ini ikut Ibu Surya, Ibu Kurnia. Duduk, jadi nggak ada ini rame-rame, nggak ada, ya kan? Itu. Nah, kemudian kalau saya hubungkan dengan Undang-Undang Informasi Keterbukaan Publik, ya kan, Undang-Undang nomor 14 tahun 2008, itu jelas pasal 1 poin 3 ayat 3 menyatakan bahwa yang dimaksud lembaga publik, eksekutif, yudikatif, legislatif dan sebagainya itu adalah yang mendapatkan dana dari APBN, baik sebagian atau keseluruhan. UGM dapat dana, apa namanya BOPT, ya kan, dana bantuan operasional perguruan tinggi. KPU dapat dana dari APBN, berarti mereka itu lembaga publik. Di undang-undang itu sendiri pasal 4 pasal 2-nya jelas bahwa yang maksud dokumen publik, ya kan Jokowi ini menggunakan ijazahnya waktu itu. Oke, artinya apa Bang? Apa yang ingin Anda sampaikan? Karena ini adalah dokumen publik, maka dapat terbuka untuk umum dan dapat diakses. Jadi tidak ada tindak pidana di sini. Bahkan pasal 4-nya menyatakan semua warga negara berhak. Apalagi di Undang-Undang Dasar 28F itu jelas bahwa setiap warga negara bisa berkomunikasi, ya kan, mendapatkan informasi dan mendapatkan akses untuk lembaga publik. Jangankan ijazah ya, hartanya saja harus declare. Dia punya saham, punya ini, harus dideklar. Nah, oleh sebab itu, UGM dengan tidak menunjukkan ini, itu sudah melanggar Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Oke, sekarang kan kondisinya ijazahnya sudah disita oleh penyidik, sudah berada di tangan penyidik. Ahli hukumnya, katanya ada pasal 17 yang menyatakan bahwa untuk masalah sistem pendidikan itu terlindungi. Iya, ada. Tapi pasal 18, ya kan, ayat 2 A dan B dibuka lagi. Bukan menunjukkan pribadi jika, ya kan, ada persetujuan dari yang bersangkutan. Yang kedua, jika untuk persyaratan menjadi pejabat publik itu terbuka. Jadi undang-undang itu tidak menutup diri, ya kan? Nah, dan lagi ini penting juga untuk diketahui oleh masyarakat dan sebagainya. Ada undang-undang lagi pasal 10 Undang-Undang nomor 31 2014. Itu namanya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Selama ini kan Pak Egy Sujana TPUA itu kan melaporkan. Dari awal kan melaporkan. Itu dalam undang-undang itu, jika dilaporkan, maka pasal 2-nya, ayat 2-nya menyatakan tidak boleh dilaporkan balik sebelum ini inkrah. Oke.
Tapi tetap aja dilaporkan. Siapa yang dilindungi? Baik pelapor maupun saksi. Inkra itu harus ada sidang dulu dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kemudian diadakanlah tes laboratorium. Tes laboratorium itu pada saat penyidikan. Tidak ada di penyelidikan, bagi Dumas. Karena ada aturan. Aturan di Perkap. Oke. Artinya menurut Anda Ini ada prosedur, pelanggaran undang-undang ada dan pelanggaran prosedur. SOP di Iya, sana. oleh sebab itu kami mau menguji. Maka kami ajukanlah waktu itu untuk gelar khusus. Hanya dibukalah gelar khusus. Oke. Tapi lucunya jawabannya katanya kita hanya mempunyai bukti, alat bukti namanya apa? Sekunder. Oke. Apa saja hasilnya Sebentar, nanti? sebentar. Kita jeda dulu Bang, nanti masih ada waktu. Kami jeda dulu, Iya. Head akan kembali Iya, sesaat lagi. ini biar komprehensif.